Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IPA, apa yang sedang kamu amati? Ya, kamu sedang memperhatikan keanekaragaman makhluk hidup, bukan? Agar lebih mudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, manusia melakukan pengelompokan atau dinamakan klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan klasifikasi makhluk hidup yang pertama adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Ketiga, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Dan keempat, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, serta memberikan nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Pengelompokan makhluk hidup itu dilakukan berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Bisa juga berdasarkan ciri bentuk tubuh bagian luar atau morfologi, berdasarkan ciri organ dalam tubuh atau anatomi, serta berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Ilmuwan yang pertama kali mengenalkan klasifikasi adalah Carolus Linnaeus. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Dan setiap tingkatan makhluk hidup di dalam klasifikasi dinamakan tingkatan takson. Pada takson hewan dimulai dari tingkat takson tertinggi adalah kingdom atau dunia hewan. Selanjutnya filum, kelas, kemudian ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, dan spesies atau jenis. Demikian juga dengan takson tumbuhan, terdiri dari tingkatan takson tertinggi yaitu kingdom atau dunia tumbuhan. Selanjutnya divisi, kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, dan spesies atau jenis. Perbedaan takson pada hewan dan tumbuhan terjadi pada tingkat kedua. Kalau hewan di tingkat kedua disebut filum, sedangkan tumbuhan disebut divisium. Semakin rendah tingkat taksonnya, maka persamaan ciri yang dimiliki semakin banyak. Sebaliknya, makin tinggi tingkatan taksonnya, persamaan ciri yang dimiliki semakin sedikit. Begitu pula dengan jumlah anggotanya. Semakin rendah tingkat taksonnya, maka jumlah anggotanya semakin mengerucut. Sebaliknya, semakin tinggi tingkatan taksonnya, maka jumlah anggotanya semakin banyak. Berikut ini adalah contoh tingkatan takson dalam klasifikasi pada jenis hewan anjing. Kingdom Animalia atau dunia hewan. Filum Chordata, hewan bertulang belakang. Kelas Mamalia atau kelompok hewan menyusui. Ordo Carnivora atau hewan pemakan daging. Famili Canidae atau hewan menyerupai anjing, genus Canis. Spesiesnya Canis familiaris, yang merupakan nama ilmiah hewan sejenis anjing yang berasal dari keturunan serigala yang dijinakkan. Carolus Linnaeus selain menemukan takson, beliau juga menggunakan sistem klasifikasi makhluk hidup yang disebut dengan sistem binomial nomenklatur atau sistem nama ganda. Sistem ini digunakan untuk menuliskan nama spesies atau jenis setiap makhluk hidup. Aturan-aturannya adalah nama spesies terdiri atas dua kata. Kata pertama adalah nama genus dan kata kedua adalah penunjuk spesies. Contohnya, Canis familiaris adalah nama Latin untuk satu jenis anjing. Canis merupakan nama genus, familiaris menunjukkan nama spesies. Aturan selanjutnya, kata pertama diawali dengan huruf besar atau huruf kapital dan kata kedua dengan huruf kecil. Bisa kita lihat pada penulisan Canis familiaris, huruf awal pada Canis ditulis dengan huruf C besar, sedangkan kata keduanya semuanya ditulis dengan huruf kecil. Selain itu, sistem nama ganda menggunakan bahasa Latin atau bahasa ilmiah atau bahasa yang dilatinkan dengan penulisan dicetak miring atau di garis bawah secara terpisah untuk nama genus dan nama spesies. Dalam klasifikasi tumbuhan, ada beberapa kriteria penentu yang harus diperhatikan. Contohnya yang pertama, organ perkembangbiakannya. Apakah berkembang biak dengan spora atau dengan bunga?
Kedua, habitusnya, apakah berupa pohon, perdu, atau semak. Ketiga, bentuk dan ukuran daunnya. Keempat, cara berkembang biak, apakah dengan seksual atau aseksual. Para ahli juga mengklasifikasikan hewan dengan melihat beberapa kriteria, di antaranya ada atau tidaknya saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Bisa juga dilihat dari kerangka atau skeletonnya. Apakah kerangka di luar tubuh atau eksoskeleton atau di dalam tubuh endoskeleton. Bisa juga dilihat dari anggota gerak, misalnya apakah berkaki 2, berkaki 4, atau tidak berkaki. Sekarang kita akan membahas klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum hingga ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Kunci determinasi yang paling sederhana ialah kunci dikotom. Kunci dikotom adalah suatu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup, berisikan keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Bagaimanakah cara membuat diagram kunci dikotom? Yuk kita perhatikan contoh berikut ini. Pertama-tama kita tuliskan dahulu nama-nama makhluk hidup yang akan kita kelompokkan, yaitu lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Kemudian kita buat 2 cabang dari satu kelompok tumbuhan tersebut. Pada cabang pertama kita buat pernyataan yang merupakan ciri-ciri umumnya yang dapat membedakan antara tumbuhan tersebut. Misalnya, dilihat dari organ perkembangbiakannya, ada yang berspora dan ada yang tidak berspora. Maka kita buat kunci dikotomnya dimulai dari kode 1A dengan ciri tumbuhan berspora. Kalau 1A berspora, berarti 1B adalah dikotomnya atau lawan cirinya, yaitu tumbuhan tidak berspora. Tumbuhan yang berspora yaitu suplir dan lumut, kita tuliskan di kelompok 1A. Dan yang tidak berspora yaitu jagung, kedelai, terong, dan melinjo, kita tuliskan di kelompok 1B. 1A ini bisa kita kelompokkan kembali menjadi 2 cabang lagi. Misalkan berdasarkan ciri morfologi batangnya. Kita tulis kode selanjutnya. Kalau tadi 1A, 1B, sekarang 2A dan 2B. Di 2A ciri morfologi batangnya berbatang jelas, yaitu suplir. Berarti di 2B adalah dikotomnya atau lawan ciri berbatang jelas, yaitu tidak berbatang. Tumbuhannya adalah lumut. Kemudian 1B ini kita kelompokkan juga menjadi 2 cabang. Misalnya berdasarkan karakter bijinya. Kita tuliskan kode selanjutnya. Kalau tadi sudah ada 2A, 2B, sekarang 3A dan 3B. Di 3A karakter bijinya mempunyai biji tertutup, yaitu jagung, kedelai, dan terong. Maka di 3B-nya lawan karakter biji tertutup, yaitu berbiji terbuka. Anggotanya adalah melinjo. Untuk 2A, 2B, dan 3B, karena sudah mewakili ciri dari satu jenis tanaman, jadi diagram kunci dikotomnya tidak dilanjutkan lagi. Sedangkan pada 3A ini kita teruskan kunci dikotomnya dengan ciri yang lebih spesifik, dengan membentuk 2 cabang lagi menjadi 4A dan 4B. Misalnya, 4A berdasarkan ciri bijinya berkeping 2. Ciri ini dimiliki oleh kedelai dan terong. Maka di 4B adalah lawan ciri berkeping 2, yaitu berkeping 1. Ciri ini dimiliki oleh jagung. Selanjutnya di 4A, kedua jenis tanaman ini masih bisa dikelompokkan berdasarkan perbedaan ciri bentuk bunganya. Maka kita buat 2 cabang lagi dengan kode 5A dan 5B. Misalnya 5A kita tulis cirinya berbunga kupu-kupu, yaitu pada kedelai. Lawan cirinya di 5B berbunga trompet, yaitu pada terong. Sedangkan di 4B diagram kunci dikotomnya tidak dilanjutkan lagi karena sudah tersisa satu jenis tumbuhan. Nah, data pada diagram kunci dikotom tersebut jika ditulis akan menjadi kunci determinasi sebagai berikut. 1A, jika tumbuhannya berspora, lanjut ke nomor 2,
Yang 1B-nya, jika tumbuhannya tidak berspora, lanjut ke nomor 3. 2A, tumbuhannya berbatang jelas, yaitu suplir. 2B, tumbuhannya tidak berbatang jelas, yaitu lumut. Kemudian, di 3A, jika tumbuhannya berbiji tertutup, lanjut ke nomor 4. Dan 3B, tumbuhannya berbiji terbuka, yaitu melinjo. 4A, jika bijinya berkeping 2, lanjut ke nomor 5. Dan 4B-nya tumbuhannya berbiji berkeping 1, yaitu jagung. 5A, bunga berbentuk kupu-kupu, yaitu bunga pada kedelai. Dan 5B-nya bunga berbentuk trompet, yaitu bunga pada terong. Contoh soal. Dari kunci determinasi tersebut, tuliskan kunci determinasi untuk masing-masing tumbuhan lumut, jagung, dan kedelai. Cara menjawabnya, kita lihat berdasarkan masing-masing ciri tumbuhannya. Untuk tumbuhan lumut, kita mulai dari pernyataan yang ada di nomor 1. Karena berdasarkan ciri-cirinya, lumut itu berspora, jadi kita pilih 1A. Lalu lanjutkan baca ke nomor 2. Lumut itu tidak berbatang jelas, maka kita pilih 2B. Jadi berdasarkan kunci determinasi tersebut, kunci determinasi untuk lumut yaitu 1A, 2B. Untuk jagung kita mulai juga dari nomor 1. Berdasarkan ciri-cirinya, jagung itu tidak berspora, jadi kita pilih 1B. Karena memilih 1B, maka kita lanjutkan baca ke nomor 3. Berdasarkan ciri-cirinya, jagung itu termasuk tumbuhan berbiji tertutup. Maka kita pilih 3A. Dari 3A ini berarti kita lanjutkan baca ke nomor 4. Jagung itu bijinya berkeping 1. Maka kita pilih 4B. Jadi berdasarkan kunci determinasi di atas, kunci determinasi untuk jagung yaitu 1B, 3A, 4B. Dan untuk kedelai, kita mulai juga dari pernyataan nomor 1. Berdasarkan ciri-cirinya, kedelai tidak berspora, jadi kita pilih 1B. Karena kita memilih 1B, maka lanjutkan baca ke nomor 3. Berdasarkan ciri-cirinya, kedelai termasuk tumbuhan berbiji tertutup, maka kita pilih 3A. Dari 3A ini berarti kita lanjutkan baca ke nomor 4. Kedelai itu bijinya berkeping 2, berarti kita pilih 4A. Kemudian kita lanjutkan baca ke nomor 5. Kedelai memiliki bunga berbentuk kupu-kupu, jadi kita pilih 5A. Berdasarkan kunci determinasi di atas, kunci determinasi untuk kedelai yaitu 1B, 3A, 4A, dan 5A. Untuk tugas kalian di rumah, berdasarkan kunci determinasi yang sudah ada ini, coba kalian tentukan kunci determinasi untuk tumbuhan suplir, melinjo, dan terong. Oke sahabat IPA, sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.